Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki. Pada video ini saya akan membahas materi tentang akuntansi rahan atau gadai. Secara bahasa, rahan berarti tetap dan lestari. Sedangkan secara terminologi, rahan adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Rukun dan syarat perjanjian rahan. Yang pertama, ijab qabul atau zigot. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Syarat zigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, adanya barang yang digadaikan atau marhun. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin atau penerima gadai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin atau pemberi gadai adalah: 1. Dapat diserah-terimakan, 2. Bermanfaat, 3. Milik rahin atau orang yang menggadaikan, 4. Jelas, 5. Tidak bersatu dengan harta lain, 6. Dikuasai oleh rahin, 7. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Kemudian yang ketiga, orang yang bertransaksi atau akid. Akid adalah orang-orang yang melakukan akad, yaitu rahin atau orang yang menggadaikan barang, dan murtahin atau orang yang berpiutang dan menerima barang gadai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai adalah: 1. Telah dewasa, 2. Berakal, 3. Atas keinginannya sendiri. Kemudian yang keempat, marhun bih atau utang. Utang atau marhun bih mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Contoh kasus: pada tanggal 2 Juli 2021, Pak Adi menggadaikan BPKB motor Honda CBR 150R tahun 2020 kepada PT Penggadaian Persero Maulana Malik Tulungagung dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Pihak penggadai menaksir bahwa harga motor Honda CBR 150R tahun 2020 senilai 25 juta. Jangka waktu pinjaman Pak Adi adalah 4 bulan. Pihak gadai akan memberikan pinjaman sekitar marhun bih 22.500.000, biaya administrasi 25.000, biaya ujroh 3 juta. Dengan keterangan biaya ujroh dibayar saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru. Maka uang yang harus dibayar adalah uang pinjaman senilai 22.500.000 dan biaya ujroh 3 juta. Pembahasan pada jurnal PT Penggadaian Persero Maulana Malik Tulungagung tanggal 2 Juli 2021, saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima. Tanggal 2 Juli 2021, saat murtahin memberikan uang kepada rahin, jurnalnya pembiayaan gadai atau piutang pada kas senilai 22.500.000. Tanggal 2 Juli, saat rahin membayar biaya administrasi, jurnalnya kas pada pendapatan biaya administrasi senilai 25.000. 20 hari setelah akad pada tanggal 22 Juli 2021, Pak Adi atau rahin memilih untuk mengangsur marhun bih kepada PT Penggadaian Persero Maulana Malik Tulungagung sebesar 6 juta. Jurnalnya kas pada pembiayaan gadai atau piutang senilai 6 juta. 1 bulan kemudian, tanggal 22 Agustus 2021, Pak Adi kembali mengangsur marhun bih kepada PT Penggadaian Persero Maulana Malik Tulungagung sebesar 6 juta. Jurnalnya kas pada pembiayaan gadai atau piutang senilai 6 juta. Tanggal 11 September, tepat setelah 20 hari kemudian, Pak Adi kembali melakukan angsuran marhun bih sebesar 6 juta. Jurnalnya kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar 6 juta. Tepat tanggal 1 Oktober 2021, sebelum masa jatuh tempo, Pak Adi melunasi sisa marhun bih kepada PT Penggadaian
Persero Maulana Malik Tulungagung sebesar 4.500.000, serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan di awal akad sebesar 3 juta. Barang gade dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnalnya, kas pada pembiayaan gade piutang sebesar 4.500.000, kas pada pendapatan ujroh sebesar 3 juta. Sedangkan jurnal pihak yang menggadai atau Pak Adi atau Rahim tanggal 2 Juli 2021 saat menyerahkan barang gade kepada PT Pegadaian Persero Maulana Malik Tulungagung, tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. Tanggal 2 Juli 2021 saat Pak Adi menerima uang pinjaman atau marhum B, jurnalnya kas pada hutang rahen sebesar 22.500.000. Tanggal 2 Juli 2021 saat Rahin membayar biaya administrasi, jurnalnya biaya administrasi pada kas sebesar 25.000. Tanggal 22 Juli 2021 Pak Adi mengangsur marhum B kepada PT Pegadaian Persero Maulana Malik Tulungagung sebesar 6 juta. Jurnalnya hutang rahen pada kas sebesar 6 juta. Tanggal 22 Agustus 2021 Pak Adi kembali mengangsur marhum B kepada PT Pegadaian Persero Maulana Malik Tulungagung sebesar 6 juta. Jurnalnya hutang rahen pada kas sebesar 6 juta. Tanggal 11 September 2021 Pak Adi kembali melakukan angsuran marhum B sebesar 6 juta. Jurnalnya hutang rahen pada kas sebesar 6 juta. Tanggal 1 Oktober 2021 sebelum masa jatuh tempo dilunasi sisa marhum B kepada PT Pegadaian Persero Maulana Malik Tulungagung sebesar 4.500.000, serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan di awal akad sebesar 3 juta. Barang gade dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnalnya hutang rahen pada kas sebesar 4.500.000, beban ujroh pada kas senilai 3 juta. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang akuntansi rahen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.